Pada awal abad ke-20, Pulau Jawa dilanda wabah pes. Penyakit menular mematikan ini menyebar cepat melalui tikus dan kutu, menghantui pemukiman rakyat di berbagai wilayah. Sebagai respons, pemerintah kolonial Hindia Belanda merekam upaya pengendalian wabah ini. Film ini diproduksi oleh Dinas Kesehatan Rakyat dan Haga Film di Den Haag, dengan gambar diambil oleh Willy Mullins. Inilah potret langka dari perjuangan menghadapi penyakit mematikan di masa silam di tanah yang dulu disebut Hindia Belanda. Di Desa Tlogo, wabah pes mulai terdeteksi. Petugas kesehatan kolonial mendatangi rumah-rumah penduduk mencari tanda-tanda penularan. Tikus-tikus ditangkap, diperiksa, lalu dibakar sebagai upaya memutus rantai penyebaran. Di masa itu, pemahaman tentang penyakit masih terbatas, namun wabah terus memakan korban. Desa-desa seperti Tlogo menjadi garis depan dalam menghadapi ancaman yang tak terlihat namun mematikan. Pak Wongso, kepala keluarga di Desa Tlogo, memulai hari seperti biasa. Dengan memikul hasil panen jagung dan pisang, ia berjalan menuju pasar terdekat. Tujuannya, menjual hasil kebun dan membeli beras, komoditas pokok yang tak bisa ditanam sendiri. Beginilah cara hidup rakyat di pedesaan Jawa pada awal abad ke-20. Segala sesuatu bergantung pada musim, tanah, dan pasar. Jagung dan pisang dijual seadanya, tanpa perantara. Hasilnya kemudian ditukar dengan beras, yang kala itu menjadi kebutuhan utama di setiap rumah tangga. Pasar ini adalah pusat perputaran ekonomi rakyat kecil, tempat bertemunya harapan dan kebutuhan di tengah keterbatasan. Meski wabah pes mulai menyebar dan mencemaskan banyak pihak, kehidupan tetap harus berjalan. Tidak ada pilihan lain bagi Pak Wongso dan ribuan keluarga lainnya. Setelah beberapa jam kemudian, Pak Wongso berhasil menjual jagung dan pisang di pasar. Dengan uang yang diperoleh, ia gunakan langsung untuk membeli beras sebagai sumber utama pangan keluarga. Di antara tumpukan padi, beberapa tikus ditemukan mati, korban penyakit yang mematikan. Sisa-sisa kutu pembawa wabah masih hidup dan bersembunyi di antara butiran beras. Inilah jalur tak terlihat dari penyebaran penyakit. Melalui perdagangan, melalui logistik, melalui barang yang tampaknya bersih, namun membawa kematian. Wabah tidak hanya berpindah lewat udara atau kontak langsung. Ia menyelinap melalui rantai pasok makanan dan masuk ke rumah-rumah rakyat yang tak tahu menahu. Kutu yang terinfeksi masih bisa menempel di antara butiran padi. Kutu-kutu ini tidak terlihat mata telanjang, namun di balik lensa pembesar mereka tampak jelas, pembawa wabah yang bersembunyi dalam diam. Tanpa disadari, mereka berpindah dari satu desa ke desa lain,
dari satu lumbung ke dapur-dapur rakyat, menyebarkan penyakit tanpa suara. Kutu-kutu kecil pembawa wabah yang hidup di tubuh tikus terinfeksi seringkali luput dari pengamatan manusia. Tak terlihat oleh mata telanjang, mereka menyelinap di antara tumpukan beras, menempel pada karung, atau bersembunyi di sela-sela jerami. Inilah musuh yang tak tampak, tidak menggigit saat itu juga, tidak memunculkan gejala langsung. Namun begitu sampai di tempat baru, di desa yang belum pernah tersentuh wabah, mereka melanjutkan siklus mematikan. Dan disinilah rantai penularan itu kembali dimulai. Pak Wongso, yang tak tahu menahu soal sumber beras yang ia beli, berjalan pulang dengan langkah ringan. Ia percaya bahwa hari ini ia telah membawa pulang kebutuhan pokok untuk keluarganya. Tapi tanpa ia sadari, bukan hanya beras yang ia bawa dari pasar. Ia juga membawa kutu pembawa wabah, tak terlihat tapi mematikan. Sesampainya di rumah, Pak Wongso meletakkan beras yang ia beli di sudut dapur. Tanpa sepengetahuannya, seekor tikus dari lingkungan sekitar masuk dan mulai memakan tumpukan padi itu. Di antara butiran padi, kutu-kutu kecil yang terinfeksi masih hidup. Mereka segera berpindah ke tubuh tikus itu, menggigit dan menyebarkan bakteri pes ke dalam aliran darahnya. Beberapa hari kemudian, tikus itu mati. Namun kematian seekor tikus hanyalah awal. Dari tubuhnya, kutu-kutu pembawa penyakit mencari inang baru, tikus lain di desa itu. Begitulah wabah mulai menjalar, bukan lewat satu orang atau satu rumah, tetapi dari satu tikus ke tikus lainnya, sunyi, cepat, dan nyaris tak terdeteksi. Dalam waktu singkat, populasi tikus di desa mulai terinfeksi, dan dari mereka, wabah akan melompat ke manusia. Beberapa hari setelah tikus-tikus mulai mati satu persatu di desa, gejala pertama mulai muncul di rumah Pak Wongso. Anak bungsunya jatuh sakit, demam tinggi, menggigil, dan pembengkakan di bagian tubuh tertentu. Keluarga mengira itu hanya demam biasa, tapi kondisinya memburuk dengan cepat. Dalam waktu singkat, anak itu mengembuskan napas terakhir. Tak ada yang menyangka bahwa kematian ini bukan sekadar musibah pribadi. Inilah tanda awal bahwa wabah telah menyeberang dari hewan ke manusia dan mulai menjangkiti penduduk desa. Setelah munculnya kematian mendadak di desa, seorang petugas kesehatan disebut inlichter segera diberi peringatan. Ia adalah bagian dari sistem pengawasan medis kolonial yang bertugas melacak dan mengonfirmasi penyakit menular di wilayah pedalaman. Tak lama kemudian, sang petugas tiba di rumah duka. Ia membawa perlengkapan medis untuk melakukan milt pengti, pengambilan sampel dari limpa jenazah, prosedur standar untuk mendeteksi bakteri pes. Meski alatnya sederhana, prosedur ini menjadi langkah penting untuk memastikan apakah desa telah terjangkit wabah secara resmi. Langkah selanjutnya akan sangat bergantung pada hasil pemeriksaan ini. Hari itu, suasana di rumah Pak Wongso dipenuhi duka. Anak bungsunya yang baru saja jatuh sakit, kini terbujur kaku, menjadi korban pertama manusia dari wabah pes di desa ini. Pemakaman dilakukan dengan tergesa. Bukan karena keluarga ingin buru-buru melepas kepergian sang anak, tapi karena protokol kesehatan yang mulai diberlakukan oleh pihak kolonial. Jenazah harus segera dikuburkan, tanpa banyak pelayat, dan dengan jarak yang dijaga ketat. Di sisi lain, para tetangga mulai merasakan kecemasan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Duka berubah menjadi ketakutan. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah rumah mereka akan menjadi berikutnya?
Bagi masyarakat desa yang terbiasa dengan upacara penguburan penuh iringan doa dan tradisi, pemakaman ini terasa asing, sunyi, cepat, dan dipenuhi batas-batas baru yang ditentukan oleh wabah. Kematian tidak lagi menjadi urusan keluarga semata. Ia telah menjadi penanda awal dari krisis kesehatan yang lebih besar, yang dalam waktu singkat akan mengubah seluruh wajah desa. Dalam hitungan hari, beberapa warga desa Tlogo mulai menunjukkan gejala serupa, demam tinggi, pembengkakan, dan kematian mendadak. Wabah pes tidak hanya menelan korban di desa Tlogo. Beberapa waktu kemudian, desa-desa lain mulai melaporkan hal serupa. Di desa Asinan, lonjakan kematian menunjukkan pola yang mengerikan. Wabah tidak menyebar perlahan, ia meledak dan menjatuhkan korban setiap hari. Yang lebih mencengangkan terjadi di Onder District Jepogo. Dalam waktu 1 tahun, lebih dari 10% penduduk meninggal dunia akibat pes. Tak satu pun desa di wilayah itu yang berhasil lolos dari dampak wabah. Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Ini adalah catatan kelam tentang manusia yang kehilangan ayah, ibu, anak, dan tetangga, semua dalam waktu singkat. Di wilayah Jawa Tengah, wabah pes menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan. Data resmi mencatat 6 setingkat keresidenan, 16 setingkat kabupaten, 67 setingkat kecamatan, dan 214 setingkat kewedanan dinyatakan terinfeksi. Angka-angka ini menunjukkan bahwa wabah tidak lagi bersifat lokal. Ia telah menjelma menjadi krisis besar, melumpuhkan satu demi satu struktur wilayah di jantung Pulau Jawa. Tidak ada lagi daerah yang bisa merasa aman. Wabah telah menjelma menjadi ancaman regional, membuka babak baru dalam krisis kesehatan di Hindia Belanda. Wabah pes di Pulau Jawa tidak datang sekaligus. Ia bermula dari satu letusan di wilayah timur, tepatnya di Jawa Timur pada tahun 1911. Namun seperti api yang tak padam, penyakit ini perlahan bergerak ke arah barat. Tahun demi tahun, desa demi desa, wabah melintasi batas administratif dan geografis, menjangkau wilayah-wilayah baru yang semula dianggap aman. Bahkan ketika satu wilayah mulai pulih, wilayah lain justru baru memasuki puncak krisis. Inilah sifat pes, diam-diam menyebar, sulit dilacak, dan mematikan ketika lengah. Dan di tengah laju penyebaran itu, manusia menjadi korban utama. Satu dari banyak korban, yang kini hanya tercatat sebagai angka, adalah seorang anak, seorang ibu, seorang petani, yang hidupnya terhenti tiba-tiba. Penanggulangan wabah pes dimulai dari satu kesadaran dasar. Perang melawan pes adalah perang melawan tikus. Tanpa tikus tak ada pes pada tikus. Tanpa pes pada tikus tak ada kutu yang terinfeksi. Dan tanpa kutu pembawa penyakit, manusia pun aman dari wabah. Inilah rantai penularan yang menjadi dasar strategi penanggulangan kala itu. Karena itu, pemerintah kolonial memulai upaya sistematis untuk mencari tahu di mana tikus hidup dan bagaimana mereka berkembang biak. Salah satu metode paling awal adalah melakukan penyelidikan langsung ke dalam rumah-rumah warga. Di dalam satu rumah yang terjangkit wabah, ditemukan bahwa tikus rumahan cenderung bersarang di tempat-tempat tersembunyi, seperti sela lantai, sudut gelap, atau loteng. Namun ada satu tempat yang paling disukai. Di atas balok bubungan atap, tempat yang hangat, kering, dan jarang tersentuh manusia. Ketika lapisan atap yang terbuat dari bahan tumbuhan mulai dibongkar, rangka-rangka bambu yang menopang atap pun mulai terlihat. Tampaklah sarang-sarang tikus. Beberapa di antaranya masih menyimpan bangkai tikus yang sudah mengering. Penemuan ini menguatkan dugaan para petugas kesehatan. Atap rumah rakyat,
terutama yang terbuat dari ijuk atau daun, adalah tempat ideal bagi tikus untuk bersarang dan berkembang biak tanpa mudah terpantau manusia. Proses pembongkaran berlanjut. Setelah bagian bawah rangka atap dan dinding depan rumah dilepas, interior rumah pun tampak jelas. Struktur sederhana, minim ventilasi, dan penuh celah, lingkungan yang secara tak langsung mendukung keberadaan vektor penyakit. Inilah realitas kehidupan rakyat Bumi Putra kala itu, hidup bersisian dengan bahaya yang tidak kasat mata. Tikus rumah tidak hanya bersarang di atas atap. Ia juga menjadikan batang bambu sebagai tempat tinggal utama, khususnya di bagian dalam yang berongga. Hal ini terlihat jelas saat sebuah dinding bambu dibongkar. Dari balik plinth bagian atas, ditemukan sarang tikus lengkap dengan bangkainya yang telah mengering. Bukan hanya satu. Seringkali seluruh sekat dalam rumah yang terbuat dari bilah bambu telah dikunyah dan dijadikan jalur pergerakan oleh tikus. Bagian dalam batang bambu berubah menjadi lorong-lorong tempat tikus berkembang biak tanpa terlihat. Sebuah bangku bambu, ketika dibelah, memperlihatkan kenyataan mengkhawatirkan. Di dalamnya terdapat sarang aktif. Artinya, manusia dan tikus hidup berdampingan dalam ruang yang sangat sempit, bahkan saling berbagi tempat duduk. Disinilah letak bahaya terbesar. Kontak fisik yang nyaris tanpa batas antara manusia dan vektor penyakit, yang memungkinkan wabah menular secara cepat dan tanpa peringatan. Rongga sempit di antara dua lapisan dinding bambu pun tak luput dari incaran. Disinilah tikus dengan leluasa bersarang, terlindung, tersembunyi, dan sulit dijangkau. Yang membuatnya lebih mengkhawatirkan, lapisan ganda seperti ini paling sering digunakan pada bangku atau tempat istirahat. Artinya, manusia, tanpa sadar, beristirahat tepat di atas sarang penyakit. Disinilah letak ancaman terbesar, bukan hanya dari hewan pembawa wabah, tetapi dari struktur tempat tinggal itu sendiri. Menghadapi kenyataan ini, pemerintah kolonial sampai pada satu kesimpulan. Dari semua cara yang telah dicoba, hanya satu yang terbukti efektif: perbaikan rumah. Program perbaikan rumah bertujuan sederhana tapi krusial, memutus kontak langsung antara manusia dan tikus. Bukan dengan pengusiran semata, tapi dengan mengubah desain rumah itu sendiri, menghilangkan setiap celah, rongga, atau bahan yang bisa dijadikan sarang tersembunyi. Rumah bukan hanya tempat tinggal, melainkan juga garis depan dalam perang melawan wabah. Perbaikan rumah adalah perubahan menyeluruh pada bahan dan struktur. Rangka rumah yang sebelumnya didominasi bambu, kini perlahan digantikan oleh kayu. Kayu dianggap lebih aman, karena tidak berlubang dan tidak menyisakan ruang sembunyi bagi tikus.
Namun ketika bambu tetap digunakan, karena faktor biaya atau ketersediaan maka dilakukan pengamanan tambahan. Setiap batang bambu harus dalam kondisi utuh, tanpa retak atau lubang. Dan yang terpenting, kedua ujungnya harus ditutup rapat. Biasanya dengan tutup logam atau sumbat kayu, agar bagian dalamnya tidak lagi dapat dijadikan sarang. Langkah selanjutnya adalah meniadakan semua celah, sekecil apapun, yang bisa dijadikan tempat bersembunyi oleh tikus. Dinding ganda yang semula berpotensi menjadi ruang sarang tersembunyi, kini disatukan rapat menggunakan anyaman bilah bambu. Dengan cara ini, rongga antar dinding ditutup sepenuhnya, tidak lagi memberi kesempatan bagi tikus untuk bersarang di balik lapisan. Tak hanya itu, balok bubungan atap yang dulu sering dijadikan tempat bertengger tikus kini dipasang secara vertikal, bukan datar. Dengan posisi ini tidak ada lagi permukaan lebar untuk tikus bersarang. Dan untuk menghilangkan tempat persembunyian yang terakhir, atap-atap dari bahan tumbuhan seperti ijuk, alang-alang atau daun diganti total. Sebagai gantinya digunakan genteng atau lembaran seng yang jauh lebih tahan lama dan tidak memberi ruang bagi vektor penyakit. Semua ini dilakukan dengan satu tujuan, menciptakan rumah yang benar-benar tak ramah bagi tikus dan aman bagi manusia. Selain perbaikan teknis pada struktur rumah, dilakukan pula pembenahan pada perlengkapan rumah tangga, terutama pada tempat istirahat seperti bangku bambu. Bangku-bangku yang sebelumnya menjadi sarang tersembunyi bagi tikus, kini didesain ulang. Lebih sederhana, mudah dibersihkan, dan tidak lagi memiliki rongga di dalamnya. Tujuannya jelas, membatasi ruang persembunyian vektor penyakit, bahkan hingga ke perabot rumah tangga. Selanjutnya, cahaya pun diberi ruang masuk sebanyak mungkin. Ventilasi diperbesar, jendela dibuka lebih lebar. Rumah yang semula gelap dan pengap kini diterangi cahaya matahari karena di tempat yang terang, tikus dan kutu enggan tinggal. Bagian dalam rumah juga dicat putih. Dengan dinding yang bersih dan terang, setiap kotoran, retakan, atau tanda kehadiran hama lebih mudah terlihat dan ditangani. Tak hanya struktur, tapi juga gaya hidup mulai diarahkan pada kebersihan dan keteraturan. Lantai tanah disapu, ruangan dijaga tetap bersih, dan rumah tak lagi menjadi tempat di mana penyakit dapat tumbuh tanpa terlihat. Langkah terakhir dalam upaya pencegahan adalah inspeksi berkala. Tim kesehatan datang secara teratur ke desa-desa yang rawan wabah. Tujuannya bukan hanya memeriksa rumah dari luar, tetapi memastikan bahwa gaya hidup bersih benar-benar dijalankan oleh penghuninya. Seluruh perabot rumah tangga, kursi, tikar, peralatan masak, diangkat dan dikeluarkan ke halaman. Bukan sekadar untuk dibersihkan, tapi untuk membuka seluruh sudut rumah agar dapat diperiksa secara menyeluruh. Setiap celah, retakan, dan sudut tersembunyi diperiksa dengan teliti. Dengan disiplin, pengawasan, dan kesadaran bersama, desa yang sebelumnya menjadi ladang kematian perlahan berubah menjadi ruang yang sehat, aman, dan bersih. Setelah seluruh perabot rumah dikeluarkan dan rumah dibuka total, tugas berikutnya adalah pemeriksaan detail oleh petugas kesehatan, disebut mantri. Salah satu yang menjadi fokus utama adalah batang bambu bahan bangunan yang paling umum digunakan dalam rumah-rumah pedesaan. Mantri memeriksa satu persatu. Apakah ujung bambu telah ditutup rapat atau masih terbuka? Karena dalam ruang hampa bambu yang dibiarkan kosong, tikus bisa masuk, bersarang, bahkan berkembang biak tanpa terdeteksi. Jika ditemukan ujung bambu yang belum ditutup, maka langsung diperintahkan untuk ditutup menggunakan sumbat kayu atau logam. Program perbaikan rumah tidak hanya terbatas di desa-desa besar atau wilayah dataran rendah.
Upaya ini juga menjangkau daerah-daerah terpencil di pegunungan wilayah yang selama ini sulit dijangkau, baik secara geografis maupun administratif. Meskipun medan berat dan akses terbatas, tim kesehatan tetap melaksanakan tugasnya, memeriksa rumah, memberi arahan dan mengawasi pembangunan ulang sesuai standar sanitasi baru di lereng-lereng gunung dan lembah-lembah terisolasi. Rumah-rumah mulai dibangun dengan sistem yang sama, tanpa rongga, tanpa celah, tanpa tempat sembunyi bagi tikus. Karena dimanapun tikus bisa bersarang, di sanalah wabah bisa berawal. Pemerataan perbaikan ini menunjukkan bahwa perlindungan dari penyakit bukan hak eksklusif kota, tapi hak setiap manusia, termasuk mereka yang hidup jauh dari pusat kekuasaan. Program perbaikan rumah di Jawa bukanlah proyek kecil. Dalam kurun waktu beberapa tahun, hampir 1 juta rumah rakyat telah diperbaiki. Upaya besar ini dijalankan dengan pendanaan langsung dari pemerintah Hindia Belanda. Jutaan gulden dikeluarkan untuk bantuan biaya, upah tenaga kerja, pembelian material, hingga pinjaman ringan bagi warga. Namun lebih dari sekadar angka dan bangunan, dampak sesungguhnya terlihat pada kehidupan masyarakat. Di tempat yang dulu dipenuhi duka karena wabah, kini berdiri desa-desa yang lebih sehat, terang dan penuh harapan. Di mana rumah telah diperbaiki, di sana pula wabah pes berhenti menyebar. Dan bersamaan dengan itu, kesehatan kembali, ketenangan pulih, dan kehidupan desa menemukan damainya kembali. Di balik kisah wabah, tersembunyi pelajaran tentang hubungan manusia dengan lingkungannya. Tentang bagaimana penyakit bukan hanya soal tubuh, tetapi juga soal cara hidup, tentang rumah yang sehat. Wabah pes di Jawa membuka mata, bahwa mencegah lebih utama daripada mengobati, dan bahwa pengetahuan, bila dijalankan dengan sungguh-sungguh, dapat menyelamatkan jutaan nyawa. Dari satu rumah yang diperbaiki, lahir satu desa yang diselamatkan, dan dari desa yang selamat, lahirlah masa depan yang lebih kuat. Failure Channel mempersembahkan kembali arsip ini untuk menghormati para tenaga kesehatan, petugas lapangan, dan masyarakat yang memilih bertahan, belajar, dan berubah. Semoga rekaman ini tak hanya menjadi tontonan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa sejarah selalu menyimpan solusi, asal kita mau mendengarkan. Sampai jumpa di sejarah berikutnya. Obaka-san.